Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Keselamatan kita dan hormat hanya datang dari Tuhan saja. Dia pelindung dan batu keselamatan kita. Pada minggu 14 setelah Trinitatis, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari PP Remaja GKPI Naornop.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa mengutuki ayahmu atau ibumu, itu dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402. Oh
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasih-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong kasihani kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat memilih apa yang benar dan yang baik, melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ama. Yahova Tuhan si Parmahana, Yahova Tuhan, Yahova Tuhan, Yahova Tuhan si Parmahana. Aikan nahurang manamama mologao padunaki. Aikan nahurang manamama mologao padunaki. Sai sonang rohaki. Ipatongon doa tujak palandalomaki. Sai ditogu doa tulang bumi ai kasonangari. Nampe mardalana, nampe mardalana, ilingkoman dia mate ali.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada hukum Taurat ketiga sampai hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Inasad. Di sari hondo tokong ngolu tasalilin mangolu di tanoon sahro di saleleng leleng nado asini rohani debata dang mas jadi olong di Tino panasuge alani unang besay holso anrohata dinasa narikoti angoluan saleleng nado di parade tuhatai. Gari bunga di ladangi do pidong namarto ngalangiti di sari ode bata di parmudu de bata
hitama so di parmudu debata asal masal porsea hita di Tuhan debata na holong roha sa top lehono na do sude ayakana holsoan di ngoluon di sipanga non para biton nabe nasay holang mamikiron ngoluna di tanoon naso manarihon ngolu ni tondi nasa leleng nai ayata ni portivi onlau salpuro sasude di bahe ni say golom artana sumurungi ay gari bunga diladangi dot pidong na marto ngalangiti di sari one bata di parmudu debata lam hitama so di sarihon debata lam hitama so di parmudu debata asal masal porsea hita di Tuhan debata na holong roha sa top lehono na do sude ayakana holsoan di ngoluon di sipanga non para biton nabe nasay holan mamikirhon ngoluna di tanoon naso manarihon ngolu ni tondi nasa leleng nai ayata ni portivi onlau salpuro sasude di bahe ni say golom artana sumurungi say porsea mahita di sarion dohita toto unang ganggu behita disi Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364. Tu kasih
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga bisa kami berkumpul di tempat kami ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa yang baik, kami akan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami senantiasa di dalam Engkau. Jauhkan kami Tuhan dari setiap mara bahaya. Lindungi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Mari Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Bangunkan kami besok pagi sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Ampuni terlebih dahulu Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja atau tidak, biar berkat-Mu tetap mengalir di setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Roh Kudus, berikan kami hikmat dan budi akal yang daripada-Mu. Berikan kami hati yang haus untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan yang menaburkan firman-Mu, selipkan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar setiap kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu Tuhan, menjadi hikmat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu kekal untuk selamanya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi setiap permohonan kami. Di dalam nama Bapa Allah, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Tuhan Yesus menangis.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga pada hari ini atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu akan sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu, Roh Penolong, itulah yang menolong kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, dan ayat yang keenam sampai ayat yang kesembilan. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak cucumu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Salam bagi kita semuanya. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya kami membantu pelayanan inang pendeta resok kita, karena inang pendeta berhalangan. Jadi izinkanlah kami, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan kita menghidupi firman Tuhan hari ini. Amin, amin, amin. Adapun yang menjadi tema kita pada hari ini dengan tema yang berkata, berpegang pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, tentu dalam kehidupan kita, semua kita pasti mengharapkan yang namanya hidup dalam keadilan, hidup dalam ketenangan, serta hidup bagaimana perasaan kita menyatakan bahwa inilah hidup yang sebenarnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara perlu kita pahami, ternyata dalam hidup ini sebenarnya tidak sembarang hidup. Ada yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Demikian juga bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Bagaimana Allah mau memberikan sebuah hikmat kepada bangsa itu, supaya bangsa itu benar-benar merasakan bahwa inilah sebenarnya hidup di dalam kemerdekaan, bahwa inilah sebenarnya hidup di dalam ketenangan, dan inilah sebenarnya hidup yang Tuhan inginkan dari bangsa itu. Yang pertama adalah berpegang pada perintah Tuhan. Mengapa kita harus berpegang pada perintah Tuhan? Karena perintah Tuhan itu adalah maps kita. Itulah yang menjadi pedoman bagi kita, dan itulah yang menjadi road maps atau mengarahkan kehidupan kita. Apakah hidup yang kita lakukan ini baik atau tidak? Apakah hidup kita ini berkenan atau tidak di hadapan Allah?
Karena itu firman Tuhan itu mau memagari kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya hidup kita ini benar-benar berjalan dalam terang Allah, berjalan dalam ketetapan Allah, supaya hidup kita yang tidak teratur itu menjadi teratur. Bagaimana bangsa Israel itu hidup dalam ketidakteraturan menjadi hidup teratur. Karena itu dalam ayat 1 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah Shema Israel. Artinya tidak hanya sekedar mendengar, tapi melakukan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Karena itu ketika hidup kita ini sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan melakukannya, maka itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Terkadang Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini banyak hamba-hamba Tuhan yang menyatakan firman Tuhan, yang berkhotbah di tengah-tengah gereja. Ketika khotbah itu keras, maka kadangkala kita mengatakan, khotbahnya terlalu menembak, khotbahnya terlalu keras. Terkadang kita memahami khotbah itu sesuai dengan perasaan kita. Kalau khotbahnya terlalu enak didengar, baru kita mengatakan, inilah sebenarnya khotbah. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, khotbah itu mau mengajarkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, perlu ada teguran. Karena firman Tuhan itu menegur dan mengajar kita. Itu. Karena ketika kita sudah ditegur dan kita mau menerima teguran itu, maka disitulah hati kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Namun ketika kita mau menolak itu, khotbahnya terlalu keras, maka ini yang mau kita perbaiki saudara-saudara semuanya. Supaya memang benar-benar firman Tuhan itu benar. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak pilih-pilih kasih. Firman Tuhan itu tidak pilih kasih terhadap orang yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat. Tapi firman Tuhan itu benar-benar nyata dan murni. Karena itu firman Tuhan tidak pernah salah. Karena apa? Karena firman itu mau mengubahkan kehidupan kita ini, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, ketika tema ini menjadi pegangan bagi kita, berpegang pada perintah Tuhan, maka yang menjadi pegangan kita paling utama adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Biarkan hatimu sakit oleh perkataan manusia, tetapi Tuhan tidak akan pernah menyakitimu. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena firman itu benar-benar menegur kita, mau mengajar kita, membangkitkan diri kita. Yang lemah semakin dikuatkan dan yang kuat semakin diteguhkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun hari ini banyak pergumulan yang saudara-saudara alami dalam hidup ini, ingatlah ada firman Tuhan yang mau menyejukkan hati dan pikiran kita. Jika hari ini masih ada dalam hatimu terselip oleh saudara-saudara kita, mungkin hatimu tersakiti oleh perkataannya, ingatlah ada firman Tuhan yang mau menyembuhkan hati kita. Sekalipun dicaci, dimaki, ingatlah ada firman Tuhan yang mau menyembuhkan hati kita yang terluka pada hari ini. Karena itu setiap hati yang terluka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan itu. Ingat, firman Tuhan menjadi penenang, penyembuh dan pengajar bagi kehidupan kita. Karena itu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia. Ini yang paling utama Bapak Ibu, lakukanlah itu dengan setia. Terkadang kita berbuat kebaikan dalam hidup kita kepada seseorang, pasti ada indikasinya. Pernahkah kita amanginang saudara-saudara semuanya murni berbuat kebaikan kepada seseorang? Ketika saudaramu, katakanlah sanak saudaramu yang saudara ketika mengalami kesusahan, pernahkah kita hadir dalam kesusahan mereka? Atau justru ketika kita banyak uang, saudara kita punya uang banyak,
maka kita lebih dekat ke sana. Ini yang menjadi perenungan bagi kita saudara-saudara semuanya. Karena itu, lakukanlah itu dengan setia tanpa menerima balas imbalan. Karena setiap orang yang berbuat kebaikan dengan setia, Tuhan akan perhitungkan itu. Karena itu upah kita besar di surga, bukan di dunia. Tapi upah kita adalah di surga yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu lakukanlah itu dengan setia. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Dia hadir di dalam kehidupan kita. Karena itu Allah yang menubuh itu benar-benar hadir dalam hidup kita, Amanginang. Dalam sekalipun banyak permasalahan kehidupan kita, yakinilah bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Karena itu jangan pernah ragu. Kita harus optimis. Kalau kita berpegang kepada perintah Tuhan. Ini yang paling utama. Pegangan kita harus jelas. Sama itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam perjalanan yang sangat jauh, pasangan suami istri menjalani berbagai tempat yang sangat jauh. Kemudian dalam perjalanan itu mereka membawa bekal yang sangat banyak serta perkakas yang sangat banyak untuk menikmati perjalanan. Tapi ketika di pertengahan jalan Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka bertemu dengan seseorang yang meminta-minta. Yang pertama, manakah yang mereka harus lepaskan dari diri mereka? Bekal mereka itu, tapi mereka tidak menikmati lagi perjalanan karena tidak ada lagi, katakanlah snack, bekal dalam perjalanan. Atau yang kedua, apakah mereka akan memberikan uang mereka? Atau yang ketiga, mereka membawa orang yang meminta-minta itu? Kalau kita di posisi yang sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kira-kira pilihan manakah yang mau kita berikan? Apakah kita langsung cus berangkat, meninggalkan orang yang meminta-minta itu? Bagaimana kira-kira? Tentu kalau kita menjawab dari hati kita yang paling dalam, jika roh Tuhan itu masih ada dalam diri kita, maka kita harus menjawab, kita harus relakan perbekalan kita itu dan berikan kepada mereka dengan kerelaan hati. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita harus merelakan apa yang kita punya untuk membantu orang lain. Itulah bukti kesetiaan kita. Bukti kita berpegang kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, aku mengasihi Allah, aku rajin bergereja. Ingatlah bagaimana epistel tadi mengatakan dalam Matius 15 ayat 8-9 itu jika kita baca, kita buka bersama-sama. Matius 15 ayat 8-9 demikian dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lidah kita memuji Allah, tapi hati kita jauh dari Allah. Ini yang menjadi perenungan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, ingatlah bukti kita menghidupi perintah Tuhan, berpegang pada firman Allah. Kalau mulut kita memuji Allah, hati kita juga harus kita persembahkan kepada Allah. Dan bukti kita mempersembahkan hati kita kepada Allah ialah menghidupi firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam dunia ini sebagai bukti penyataan bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Amin. Karena itu tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Itu saja yang perlu sampaikan. Ingatlah pada hari ini bahwa berpegang pada perintah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tapi justru kita akan mendapatkan kelegahan. Kita akan mendapatkan berkat daripada Allah. Untuk itu berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini untuk setia berpegang pada perintah Tuhan, menikmati firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Sebagai bukti penyataan kami menghidupi itu, kami harus hidup dalam dunia ini menyatakan kasih setia daripadamu terhadap sesama kami. Untuk itu Bapa di sorga, kuatkanlah jemaat-mu semuanya. Kiranya Engkau mampukanlah seluruh jemaat-mu ini melakukan firman Tuhan. Untuk itu teguhkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, itulah yang membantu mengurapi hati kami dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mulia tema Dia Tuhan Allah ni holong mi. Ainang si doa moluaku Allah ni asimi. Mulia tema nang wiuduto ngoluku nang dilehono lodiku ulehon maton diki pamataki sai mai inganan di suruton di tua o Tuhan manobuno buau Tuhan ulehon maton diki pamataki sai mai inganan di suruton di tua o Tuhan manobuno buau Tuhan najolong niroa mana dia tutanon asa malu uasa tuksa hatau najolong niroa mana dia tutanon asa malu uasa tuksa hatau ulehon maton diki pamataki sai mai inganan di suruton di tua o Tuhan manobuno buau Tuhan ulehon maton diki pamataki sai mai inganan di suruton di tua o Tuhan manobuno buau Tuhan najolong niroa mana dia tutanon asa
untuk menghantarkan kita memberikan kurban persembahan kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah kita di dalam keadaan damai, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. GKP Nahornop berada di Desa Banuaji 2, Kecamatan Aden Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. GKP Nahornop ini berdiri tanggal 1 Mei 1966 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1966. GKP Nahornop dulunya dibangun oleh beberapa orang penatua-penatua dan hingga sampai saat ini anggota jemaatnya menjadi 96 KK, dan sekarang gereja GKP Nahornop sudah berdiri tegak dengan bangunan yang sudah semi permanen. Ibadah GKP Nahornop mengadakan ibadah minggu setiap hari Minggu pukul 10 sampai selesai. Dan ibadahnya dalam acara bahasa Batak 3 kali dalam 1 bulan dan bahasa Indonesia 1 kali dalam 1 bulan. Pada saat ibadah di GKP Nahornop ada 4 paduan suara, yaitu paduan suara PP Remaja GKP Nahornop, Punguan Ina 1 GKP Nahornop, Punguan Ina Maria, Punguan 2 GKP Nahornop, dan juga Punguan Ama Letare GKP Nahornop. Semuanya dibina dengan 1 orang pembina, yaitu Inang Boru Hutape. Kendala di kumpulan KOR yang ada di gereja kami ini, karena kumpulan gereja kami ini hanya memiliki 1 konduktor atau pelatih, jadi membuat Inang itu kewalahan dan latihannya dibuat bergantian. KOR Ina 1 latihannya dibuat setiap hari Rabu, Punguan Ama hari Kamis, Punguan Ina Maria, Punguan 2 setiap hari Selasa, dan PP Remaja setiap hari Sabtu. Pada tanggal 1 Oktober 2016, Gereja GKP Nahornop merayakan ulang tahun yang ke-50, dan hasilnya kami buat untuk membangun gedung sekolah minggu yang pada saat ini bangunannya belum begitu rampung karena kami masih kekurangan dana. Bagi semua jemaat-jemaat yang ada di Indonesia dan juga terlebih khusus buat jemaat GKP yang ada di Indonesia ini yang menonton tayangan kami Minggu
acara Minggu 1 September 2024. Semoga bermanfaat dan semoga dengan tema berpegang teguh dengan Tuhan, kita semua umat Kristiani yang ada di Indonesia selalu berpegang teguh kepada Tuhan.